Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan juga Ibu Ayu. Baik, di sini kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait Coin Laundry serta rekomendasi BMC untuk kedepannya. Nah, di sini perkenalkan anggota kami Ibu ada Hari Aditya Akbar, saya Laura Preselia Silain, lalu rekan saya Devi Kurnia Utami, dan terakhir ada Sarah Angelina. Dan di sini ada beberapa pembahasan kita yang akan kita bawakan pada hari ini dimulai dari analisis BMC Coin Laundry, lalu rekomendasi BMC, selanjutnya ada solusi dan dampak yang diharapkan, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, akan dimulai oleh rekan saya. Baik, akan saya mulai terlebih dahulu izin ya, Bu. Nah, jadi untuk BMC sendiri ini bisnis model kanvas, Bu, di mana di sini kita menganalisis dari 9 bagian, yang mana masing-masingnya ini bakal bisa berpengaruh terhadap bisnis. Nah, di sini menyesuaikan juga, bisa diubah sesuai dengan situasi dan keinginan Ibu sebagai pemilik. Nah, sini saya menyampaikan untuk bagian customer segment. Jadi bagian segmen dari pelanggannya itu ada di mahasiswa dan pelajar seperti yang sudah Ibu sebutkan sebagai segmen utama. Kemudian ada penghuni kos. Macam-macam penghuni kos bisa mulai dari mahasiswa sendiri ataupun orang-orang yang mungkin bekerja. Kemudian dari penghuni apartemen yang ada di everyday sendiri Ibu, kemudian juga Ibu rumah tangga di sekitar yang mana mungkin punya waktu yang minim untuk melakukan laundry sendiri. Kemudian di value proposition ini bagaimana hal yang bisa ditawarkan oleh Koini Laundry Suhat ini Ibu. Jadi di sini pastinya pengalaman mandiri yang self service gitu Bu. Kemudian kebersihan dan higienitas. Jadi pastinya kalau sendiri jauh lebih dipercaya, nggak akan tercampur. Kemudian harganya yang terjangkau di mana sekitar kisaran 10 ribuan ya Ibu. Kemudian pastinya mesinnya berkualitas mulai dari merek LG dan Speedwin yang udah cukup terpercaya. Kemudian ada penyelesaian cepat bisa sekitar kisaran di 1 jam untuk penyucian saja. Dan kemudian ada fasilitas yang nyaman, sudah tersedia dengan WiFi, meja, dan kursi. Jadi bisa untuk sekaligus aktivitas lainnya. Kemudian pembayarannya yang fleksibel, bisa tunai maupun QRIS. Nah, kemudian channel ini bagaimana cara Ibu sebagai pemilik bisnis dan Bapak bisa menghubungi para pelanggan yang ada. Yang pastinya melalui toko dan outlet fisik sebagai yang utama, kemudian melalui media sosial, dan kemudian ada promosi dari mulut ke mulut yang seperti Ibu sempat bahas sebagai salah satu promosi yang paling utama. Sama yang pastinya ada secara elektronik maupun itu lewat review Google Map ataupun lewat komen-komen sosial media. Nah, baik akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hubungan pelanggan Ibu. Gimana cara Koini ini membangun hubungan dengan pelanggannya itu sendiri? Yang pertama ada layanan customer via WhatsApp yang sering saya lakukan juga jika ingin ke Koini Laundry. Lalu ada pengalaman pelanggan yang nyaman di outlet dengan tambahan fasilitas seperti WiFi, meja, dan juga ada kursi yang sangat nyaman khususnya bagi mahasiswa. Lalu ada customer feedback dan juga tadi yang sudah disampaikan rekan saya melalui word of mouth. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah key partnership. Jadi key partnership itu adalah kemitraan, Ibu. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami, kemitraan utama Koini Laundry ini adalah pemilik atau penyewa ruko itu ya, tempat usahanya beroperasi yaitu di Suhat. Jadi dijalankan usahanya dengan sistem sewa tempat mengambil 2 tahun. Jadi per tahunnya itu 50 juta, berarti 2 tahun adalah 100 juta. Ini dinilai cukup penting karena lokasi usaha kan jadi faktor utama ya yang nentuin kemudahan akses pelanggannya dan juga apa kayak mahasiswa-mahasiswa dan penghuni kos di sekitar Suhat dan juga Lowok Waro itu gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian key activities Bu. Jadi key activities itu aktivitas utama yang dijalankan untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu kan ada standarisasi layanan ya Bu, baik dari sisi pengaduan maupun pelayanan pelanggan supaya kualitas tetap konsisten. Yang kedua itu ada pelatihan rutin bagi karyawan agar selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga itu ada pemeliharaan dan pembersihan mesin dilakukan sesuai jadwal demi menjaga performa alat. Yang keempat itu ada pemeriksaan rutin sistem air dan penyaringan untuk memastikan hasil cucian tetap bersih dan berkualitas. Dan yang kelima, Koni Laundry juga melakukan koordinasi perbaikan bersama teknisi atau mitra layanan apabila terjadi kendala teknis. Nah, selanjutnya itu ada key resource, itu bagian dari operasional Koni Laundry. Coin Laundry itu saat ini sudah memiliki sumber listrik dan air yang memadai. Terus mesin cucinya juga sudah standar industri dari LG dan Speedwin. Juga sistem air dan penyaringan untuk menjaga kualitas cucian tetap konsisten. Nah, Coin Laundry juga menggunakan aplikasi pemantauan aktivitas untuk mengawasi operasional secara real time. Nah, tersedia juga teknisi tetap dan mitra layanan yang siap diterjunkan bila terjadi kerusakan parah. Nah, dari sisi lokasi, Coin Laundry sudah berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau pelanggan. Nah, fasilitasnya juga sudah memadai. Untuk ruang tunggu ada juga ya seperti WiFi, jaringan internet, serta perabotan dan fasilitas yang nyaman ya Bu, seperti itu. Boleh dilanjutkan lagi? Untuk selanjutnya adalah cost structure. Jadi cost structure ini seperti kayak biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan agar si usaha Coin Laundry ini berjalan dengan lancar. Yang pertama tentu ada pembersihan mesin dan juga pemberian disinfektan yang dilakukan rutin. Lalu ada juga servis spare part mesin yang dilakukan hanya bila mesin mengalami kerusakan. Lalu ada sewa ruko tadi yang sudah dimention 50 juta per tahun. Lalu ada juga gaji karyawan yang dimana dibutuhkan 800 ribu per bulan sebagai gaji pokok dan juga nanti ada beberapa tunjangan yang lainnya dan bonus. Lalu juga yang terakhir ada listrik dan juga gas yang perlu mengeluarkan uang atau nominal sekitar 5 juta per bulan gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke revenue stream ya Ibu. Jadi karena tadi biayanya sudah dirincikan, tentunya untuk menutup biaya tersebut kita memerlukan pendapatan, di mana di sini Koini itu sumber pendapatannya ada dari mesin pencuci yang kisaran 11 ribu per mesin, lalu ada mesin pengering. Selanjutnya Koini juga menyediakan sabun dan pewangi, dan terakhir itu minuman yang dapat dibeli pelanggan ketika mereka menunggu sesi mereka hingga selesai. Nah, di sini kami sudah
memaparkan di MC terkait usaha dari Coin Laundry. Selanjutnya, kami juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di Coin Laundry, dimulai dari customer segment sendiri, Ibu, itu ada penambahan wisatawan pendek. Jadi untuk wilayah Suhat sendiri itu terkadang itu banyak wisatawan yang datang dan ini bisa menjadi customer segmen tambahan untuk usaha Coin Laundry sendiri. Lalu untuk value-nya sendiri itu bisa ditambahkan program loyalitas untuk menambah customer dan juga tetap mempertahankan customer di usaha ini. Selanjutnya untuk customer relationship itu kami menambahkan survei kepuasan. Jadi untuk menambah kesan dari pelanggan itu sendiri, kami memberikan rekomendasi kepada pelanggan agar mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui survei kepuasan, baik itu dari barcode yang nantinya itu akan menjadi perbaikan ataupun rekomendasi yang bisa diterapkan Koini ke depannya. Lalu untuk channel sendiri tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian activity utamanya, di mana di sini kami memberikan saran untuk menambahkan promosi media sosial dan pengelolaan ulasan pelanggan yang tadi sudah saya sampaikan. Mengapa hal ini itu penting? Karena di dunia digital sekarang, khususnya jika kita berada di urban sektor itu pastinya masyarakat itu akan mencari rekomendasi baik itu dari TikTok, Instagram. Nah, jika Koini sendiri sudah memiliki pelayanan ataupun terjun langsung di di media sosial secara aktif, tentunya itu akan bisa meng-guide pelanggan lebih banyak lagi. Lalu selanjutnya itu adalah pencatatan keuangan digital agar lebih terekam dengan baik dan tidak ada miskomunikasi antara pemilik dan juga karyawan. Selanjutnya untuk key partnership kami menambahkan 3 segmen utama, yaitu yang pertama ada digital partnership dengan WhatsApp Business for promotional activities. Tujuannya apa? Biar bisa tidak terlalu sulit untuk menambah menambah layanan ke setiap pihak, karena kalau misalnya kita berlangganan dengan WhatsApp Business itu setiap orang walaupun kita tidak save nomor mereka, kita bisa lihat apa yang kita share melalui story kita, itu langsung tertag otomatis di setiap orang, terutama kalau misalnya kita share-nya itu di grup. Lalu ada supplier gas 12 kg supaya nantinya ketika ada kelangkaan ataupun ada hal ketika gasnya itu harganya melejit, Coin Laundry sendiri tidak perlu sulit untuk mencari suppliernya itu sendiri. Lalu mitra sabun lokal Malang biar lebih tetap terjaga gitu Ibu. Jadi ketika stoknya sudah menipis, Coin Laundry itu tidak perlu sulit lagi untuk datang ke tempat-tempat terdekat, tapi sudah ada mitra sendirinya. Lalu untuk revenue stream sendiri ini kami menambahkan saran untuk menambah tote bag. Tujuannya itu tidak hanya sebagai revenue, tapi tote bag ini sendiri bisa menambah sun merek atau pengenalan dari usaha ini sendiri. Karena ketika seseorang keluar dari Koini lalu menenteng tote bag itu pasti, oh ini dari Koini ya, ada logo sendiri yang bisa menambah kesan atau menambah apa ya saya bilangnya, menambah pengetahuan orang lain kalau ada nih Koini Laundry di Suhat, seperti itu Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon maaf. Nah, baik, Ibu. Jadi di sini bisa nambahin lagi bahwasanya pasti ada analisis SWOT, Ibu. Mulai dari strength, weakness, opportunity, dan threats ancaman gitu, Bu. Jadi untuk dari strength sendiri pastinya punya keunggulan ya, Bu, dari koin ini sendiri. Yang pasti tadi udah dijelaskan dari self-service-nya, Ibu. Sangat luar biasa. Kemudian higienitasnya yang terjaga, harganya yang terjangkau, sama pastinya ada ruangan wifi dan area tunggu yang memadai. Sama lokasinya pastinya strategis ya, Bu, sesuai dengan segmen sasaran tadi. Nah, untuk kelemahannya pasti bergantung pada listrik air dan juga tempat pemilik ya, Ibu. Karena tanpa adanya itu bisnis akan sulit berjalan. Kemudian pastinya ada kerusakan mesin yang cukup tidak bisa disangka-sangka ya Bu, tiba-tiba. Itu juga bisa mengganggu operasional. Kemudian untuk biayanya pastinya cukup tinggi ya Ibu, apalagi terutama tadi di gas sebagai biaya yang paling tinggi. Kemudian juga pastinya belum punya sistem loyalitas ataupun marketing yang bisa menjangkau luas seperti yang tadi udah kami izin sampaikan ya Bu ya. Kemudian sama pastinya kesadaran merek masih belum begitu dikenal sekali ya Ibu. Walaupun dikenal mungkin dalam jangka sasaran ya Bu. Nah, kemudian dari kesempatan sendiri pastinya kesempatannya sangat tinggi Ibu untuk bisnis dikembangkan, yaitu pasar mahasiswa dan pekerja muda di Kota Malang yang sangat tinggi dan besar Ibu. Kemudian juga permintaan laundry mandiri self service itu cukup tinggi di Malang. Kemudian juga paket keanggotaan yang mungkin bisa membantu ya Bu, atau membership dalam loyalitas pengunjung. Sama pastinya Google Maps dan juga komunikasi atau mulut ke mulut secara online ini juga sangat berpotensial untuk promosi ya Bu. Sehingga juga pastinya di sini pun juga ada kesempatan Bu untuk bermitra dengan pengolah kos-kos Bu, untuk anak-anak kosnya bisa laundry di tempat Ibu sendiri. Kemudian pastinya ada ancaman ya Bu, namanya bisnis pasti adanya persaingan, di mana pastinya udah ada namanya laundry konvensional sebagai saingan, kemudian pastinya ada kenaikan biaya listrik, operasional, dan gas, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian juga sewa tempat pemilik lahan mungkin tidak memperpanjang ataupun mungkin meningkatkan biayanya. Kemudian pastinya ada ulasan negatif dari pengunjung dan pelanggan sebagai yang mungkin dapat merusak reputasi. Dan kemudian pastinya pelanggan ada yang beralih mencuci sendiri di rumah ataupun munculnya pesaing-pesaing baru di pasar. Sangat memungkinkan Ibu. Gitu. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya kami ingin menyampaikan solusi dan ekspektasi atau dampak apa yang kami harapkan dari
analisis ini ya Ibu. Untuk solusinya kami menyarankan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui karyawan paruh waktu. Jadi part-timer kayak gitu. Lalu juga menerapkan program reward untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi nanti berupa pengumpulan koin gitu. Apabila sudah mencapai koin tertentu yang sudah ditentukan nanti bisa mendapatkan diskon begitu. Lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan fasilitas dan juga kenyamanan pelanggan. Mungkin bisa ditambah tak snack untuk supaya pelanggan-pelanggan itu bisa membeli snack apabila sambil menunggu si cucian itu tadi. Lalu untuk dampak yang diharapkan melalui penerapan solusi bisnis yang sudah saya sampaikan tadi, kami berharap itu bisa meningkatkan stabilitas pendapatan dari Koini, lalu juga bisa memperkuat loyalitas dari pelanggan, lalu juga meningkatkan efisiensi operasional, dan juga membangun daya saing yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam berbisnis ini. Gitu. Baik Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apabila dari pemaparan kami tadi ada yang belum tersampaikan dengan jelas atau Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, kami membuka sesinya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih sekali pemaparannya luar biasa ya. Memang banyak poin-poin yang terlewat dari kami seperti tentang pelayanan ke pelanggan atau terutama ini sih pelayanan ke pelanggan ya. Itu memang banyak yang terlewat dari kami karena memang jarak kami dengan tempat usaha itu sangat berpengaruh ya. Jadi kami memang kurang bisa observasi langsung. Jadi hanya mendapat laporan dari karyawan dan juga kita memantau dari itu saja dari Google review itu aja. Jadi ini saya sangat terima kasih sekali atas masukan-masukannya dari adik-adik semua. Pastinya apa yang membuat kami punya bahan untuk meningkatkan pelayanan lagi ke pelanggan seperti itu. Untuk koreksi sepertinya tidak ada ya. Sudah sangat jelas sekali pemaparannya. Mungkin ada beberapa tadi yang seperti yang terlewat seperti key partnership itu yang supplier gas ya. Untuk selama ini kami memang sudah bekerja sama dengan supplier gas. Jadi memang untuk gas kami tidak ada kesulitan dalam pasokan gas itu kami sangat tidak ada kesulitan. Yang jadi kesulitan adalah harganya saja. Itu saja sih. Karena kan memang kami sebetulnya kan tergolong UMKM ya. Kalau UMKM itu di aturannya kan masih bisa memakai gas yang subsidi ya, gas 3 kilo. Tapi ternyata bukan aturan tertulis sebetulnya. Mungkin memang kesepakatan antar pengusaha gas atau juga antar pengusaha di Malang juga saya juga kurang tahu. Jadi mereka untuk usaha-usaha yang mungkin tampaknya tampak dari luar tidak seperti UMKM, maka mereka memutuskan untuk tidak bisa mensuplai gas subsidi. Jadi harus memakai gas yang tidak subsidi, gas yang 5 kilo atau yang 12 kilo. Dan itu ternyata sangat memberatkan sekali begitu. Terus untuk mitra sabun lokal memang harus ini sih, memang harus mulai mencari mitra untuk penyediaan sabun karena memang beberapa kali kami juga merasa kesulitan kalau kita tergantung di toko-toko sembako, toko-toko biasa ya, meskipun skalanya sudah besar mereka, tapi ternyata di suatu waktu stok mereka pun juga terkendala. Nah itu memang kami sempat merasakan seperti itu. Jadi kami sempat kelabakan juga cari stok dari toko yang lain. Itu memang ternyata memang perlu untuk bermitra dengan pengusaha sabun lokal seperti itu. Lalu untuk digital partnership dengan WhatsApp, ini saya bingung Mbak, ini gimana ya caranya? Maaf, kami juga deket ya ternyata. Ini gimana ya? Mungkin yang digital partnership ini bisa disampaikan langsung oleh Devi, Ibu. Oh ya, sorry saya. Ingin diperjelas saja. Jadi Ibu sistemnya digital partnership ini, Ibu itu pakai WhatsApp bisnis gitu. Jadi nanti kayak ada tawaran dari WhatsApp bisnisnya apakah ingin berlangganan, nanti disampaikan benefit-benefitnya. Tetapi setahu saya benefit utamanya itu misal Ibu membuat status atau story WA gitu nanti akan muncul di kayak mungkin pengguna sekitar atau kayak gimana ya Bu? Jadi kayak orang meskipun enggak Ibu save itu akan muncul story-nya di mereka. Apalagi kalau Ibu itu masuk grup, misal grup UB Mager gitu. Itu kan isinya mahasiswa UB semua. Nah, itu misal Ibu ngetek di UB Mager itu bakal muncul story Ibu di statusnya itu teman-teman yang sesama anggota grup gitu. Oke. Berarti sebetulnya sih kami pun sudah memakai ini ya WhatsApp Business ya. Cuman memang mungkin kurang eksplor saja mungkin sayanya ya untuk fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business. Oke, terima kasih. Bisa dicoba itu. Betul. Mungkin harus lebih banyak ini mengulik. Iya. Iya. Oke. Itu aja sih Mbak. Kayaknya sudah nggak ada yang perlu saya sampaikan juga. Saya hanya ingin berterima kasih saja gitu atas rekomendasinya, atas saran-sarannya. Insya Allah memang sangat bermanfaat untuk kami dan semoga menjadi perbaikan juga untuk usaha kami ke depannya. Sekian saja dari saya.
Baik Bu, terima kasih banyak tentunya Bu. Kami juga sangat berterima kasih pada Ibu dan juga memang sesuai harapan Ibu dan juga kami, semoga hasil diskusi kita dan penyampaian kami bisa bermanfaat ya. Ya, baik. Mungkin masih ada yang perlu ditambahkan Ibu sendiri? Sih. Baik. Kalau begitu Bu, kurang lebihnya pastinya kami terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal yang tidak menyenangkan selama penyampaian dan selama ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya buat teman-teman semua ya. Amin Ibu. Terima Makasih kasih Bu, Ibu. amin. Saya izin live ya. Baik Ibu. Ya, assalamualaikum.